kasih Bapa, hanya dekat padamu hati kami tenang. Kami mau memandang Engkau saja. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, dekat padamu, dekat padamu. Itu kerinduan setiap hati kami Tuhan saat ini. Mau datang di bawah kakimu, menyembahmu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Kami gak pernah bayangkan kebaikanmu dalam hidup kami. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Ini hidup kami bawa, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh, bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan
akan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sembah Dia. Oh, itu kerinduan kami. Kami mau mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami. Setiap waktu kami, setiap hidup kami mau mengejar-Mu. Oh, syukur kami bawa sembah kami di hadapan-Mu, Yesus. Kami mau menghadap hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa syukur kami. Sebab Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Tidak ada satupun di dunia ini yang seperti Engkau. Kalau kami boleh ada saat ini, semua karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau yang membuat hidup kami berarti. Engkau yang membuat hidup kami mempunyai tujuan dan arah. Syukur, syukur, Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sekali lagi katakan, memandang wajah-Mu. Come on. Memandang wajah-Mu ya Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini yang kami mau bawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di hidup kami, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara dan kasih dalam Tuhan. Saya bahagia sekali hari ini bisa menyapa saudara semua, dan pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang temanya pertandingan iman. Bapak Ibu sekalian, orang percaya pada hari-hari ini merayakan perayaan Natal dengan meriah. Ini mah gak salah Bapak Ibu sekalian ya, karena yang kita rayakan adalah kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Tapi kita juga perlu mengetahui ada sisi lain yang perlu kita pelajari dan perlu kita teladani. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa sebetulnya Maria dan Yusuf, yang mana mereka itu orang-orang pilihan Allah sendiri untuk melahirkan bayi Yesus. Itu bukan hal yang mudah. Itu suatu perjuangan. Karena yang dipertandingkan adalah iman dengan taruhan nyawa. Karena itu dalam Matius 1 ya, ayat 18 bisa kita baca. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan ya, Maria ini baru bertunangan dengan Yusuf ya. Dalam arti mereka belum serumah, belum berhubungan badan. Tapi malaikat mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, yaitu bayi Yesus. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian ya, andai kata kita itu jadi Maria, lalu terus malaikat itu memberitahu seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya yang kita pikirkan ketika kita nanti memberitahu Yusuf ya, pasangan Maria ini, apakah Yusuf ini mau menerima apa yang dikatakan Maria? Karena hal seperti ini tidak pernah terjadi. Tentunya Yusuf juga ada perasaan curiga ya. Ada perasaan dia gak percaya ya. Sekalipun Yusuf juga diberitahu oleh malaikat. Karena itu dalam hati, sekalipun Yusuf sudah diberitahu oleh malaikat bahwa itu adalah bayi hasil dari Roh Kudus. Tapi Yusuf tetap berpikir nanti dia akan menceraikan Maria setelah melahirkan. Dan juga bagaimana kalau Yusuf nanti tidak langsung ambil keputusan menerima atau menolak, tapi dia mengatakan akan dipikir dulu, dipertimbangkan dengan keluarga besarnya. Bukankah berita Maria mengandung dari Roh Kudus ini akan menyebar ke banyak orang?
Dan ini suatu resiko Bapak Ibu sekalian ya. Karena pada zaman dahulu orang mengandung tanpa pernikahan itu resikonya hukum rajam, hukum mati dilempari batu. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya Maria dalam hatinya pasti dia berpikir keras Bapak Ibu sekalian. Apakah dia bisa menerima kenyataan seperti ini? Juga dia mikir nanti kalau sampai berita itu menyebar, resikonya juga apa kata orang. Bukan hanya terhadap dirinya, tapi juga pasti menyangkut juga keluarganya. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita baca ya, dalam kitab Lukas 1:38, Maria mengatakan demikian, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria justru mengamini apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Maria sudah memenangkan suatu pertandingan iman yang luar biasa. Dia lebih taat pada apa kata malaikat, yaitu apa kata Tuhan, dari apa kata hatinya sendiri, juga dari apa kata orang lain. Demikian juga kalau kita lihat ya, dalam hidup Rasul Paulus, rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kata-kata terakhir atau nasihat dari Rasul Paulus ketika dia dipenjara di kota Roma menjelang dia dihukum mati. Dan nasihat ini dikatakan kepada Timotius, anak rohaninya. Dari ayat di atas tadi, Rasul Paulus bisa mengatakan ya, dengan penuh kebanggaan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Dia sudah mencapai garis akhir dan sudah memelihara imannya. Bapak Ibu sekalian, mengapa Rasul Paulus bisa mengatakan hal ini ya? Dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebanggaan. Bahwa iman yang diperjuangnya sampai akhir, sekalipun dengan nyawa taruhannya, itu membanggakan hidupnya. Ada 3 kebenaran ya, bisa kita ambil dari ayat 1 Timotius 4 ayat 7 ini. Yang pertama, sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita itu bertanding dengan baik. Yaitu bertanding dengan memperjuangkan iman yang benar. Bertanding yang baik itu adalah bertanding dengan memperjuangkan iman yang benar. Itu yang memuliakan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Karena itu Raja Salomo sekalipun mengakui bahwa semua perjuangan di dunia ini selain memperjuangkan iman yang benar, itu adalah sia-sia. Gak ada gunanya.
Dalam Pengkhotbah 2 ayat 11b, Pengkhotbah 2 ayat 11b, Salomo mengatakan demikian. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Bayangkan Bapak Ibu kan ya, Salomo raja yang kaya raya. Dia seorang raja dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Dengan nama besarnya. Terlebih lagi istrinya juga punya istri. 700 dengan gundiknya sebanyak 300 orang. Secara sudut pandang dunia, Salomo pasti orang yang berhasil. Ya. Tapi pada akhirnya Salomo juga mengatakan, segala sesuatu perjuangannya itu sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Gak ada untungnya semua yang di bawah matahari ini. Memang Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya, semua yang diperjuangkan manusia yang sifatnya duniawi di dunia ini, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Karena semua yang ada di dunia ini sementara, yang tidak akan kita bawa selama-lamanya. Dan terlebih lagi, semuanya itu tidak akan pernah memuaskan hati manusia. Hati manusia itu tidak mungkin bisa dipuaskan dengan segala hal yang duniawi. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan hati manusia. Karena itu seharusnya yang kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia, bukan mencari yang duniawi, tetapi cari Tuhan. Karena itu dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Dia Allah yang lemah lembut. Allah yang rela datang ke dunia ini Bapak Ibu sekalian. Dengan mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Itu semua dilakukan karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Karena itu yang Tuhan minta adalah respon kita untuk datang mendekat padanya. Cari aku, itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan cari yang duniawi dengan cara bangun mezbah doa. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan lewat ibadah persekutuan-persekutuan kita datang pada Tuhan. Cari Tuhan. Itu yang akan menguatkan iman percaya kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita kuat dalam pertandingan iman apapun juga. Dalam hidup ini, baik itu dalam tantangan, pergumulan, masalah. Ketika hidup kita berjalan sesuai dengan iman kita, kita itu pasti menang. Yang kedua, bertandinglah sampai garis akhir. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertandingan iman yang harus kita jalani selama hidup kita mengikut Tuhan adalah pertandingan yang wajib Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena itu dalam Ibrani 12 ayat 1 ditulis demikian. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita itu harus
menjalani pertandingan iman dari hari ke hari sampai akhir hidup kita. Kita jalani dengan tekun. Kita jalani dengan sepenuh hati kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mulai mengenal Yesus Tuhan kita, kemudian kita baptis, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mulai saat itu, kita diwajibkan ikut serta dalam perlombaan iman. Dan harus kita jalani dengan sabar. Sekalipun kita melewati penderitaan, kepahitan, kesulitan. Semua harus kita jalani bersama Yesus. Yakin bersama Yesus kita pasti menang. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Dan bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bapak Ibu sekalian, tapi itu bukan berarti kita menjalani hidup dengan dipermudah. Kita menjalani hidup, Tuhan akan buka jalan yang lebar. Kita jalani hidup dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah bagi hidup kita. Bukan demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Sekalipun melewati banyak halangan, rintangan, tantangan, pergumulan, kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, ya, maka kita akan dikuatkan, dipimpin, ditopang, dihibur oleh Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah Bapak Ibu kan, ya, yaitu kisah orang Swedia yang bernama Alfred Nobel. Alfred Nobel ini lahir tahun 1833 di Swedia. Alfred Nobel adalah orang yang pandai dan juga dia banyak inovasi dalam melakukan pekerjaannya. Karena itu dalam semasa hidupnya masih muda, setelah dia lulus sebagai seorang insinyur, ahli kimia, maka dia menciptakan alat peledak yang namanya dinamit. Semula dinamit ini dipakai untuk di perusahaan-perusahaan tambang miliknya. Tapi dengan berjalannya waktu, dinamit ini kemudian dikembangkan untuk menjadi senjata yang mematikan, yang bisa membunuh banyak orang dalam sekejap. Dan tentunya lewat penemuannya dinamit ini Bapak Ibu kan, Alfred Nobel memperoleh harta yang berlimpah-limpah. Karena dia sendiri juga memiliki pabrik dinamit. Dan suatu ketika, tanpa diduga-duga, saudaranya yang bernama Ludwig Nobel meninggal dunia. Dan saat itu, karena keluarga Nobel adalah keluarga yang ternama di kotanya, banyak surat kabar menulis kematian dari Ludwig Nobel. Tapi sayangnya Bapak Ibu kan, yang ditulis oleh surat-surat kabar itu salah. Karena mereka menulis yang meninggal adalah Alfred Nobel. Dan apa yang ditulis di surat-surat kabar itu begitu memukul Alfred Nobel. Karena surat-surat kabar itu menulis
Alfred Nobel, penemu dinamit, alat peledak yang bisa mencabut nyawa banyak manusia dalam waktu singkat, telah meninggal dunia. Bayangkan Bapak Ibu kan, nama Alfred Nobel terkenal bukan karena penemuannya yang berguna bagi banyak orang, tapi masyarakat memberi stempel bahwa penemuannya ini alat untuk mencelakakan banyak manusia dalam waktu sekejap. Maka Alfred Nobel merenungkan dalam-dalam akan arti hidupnya. Apakah hidupnya sedemikian buruk itu? Dan menyesalah dia akan penemuannya. Untuk menebus kesalahannya itu, Alfred Nobel menyumbangkan sebagian besar hartanya kepada Yayasan Nobel untuk memberi penghargaan dengan memberikan sejumlah besar uang kepada para penemu-penemu dunia yang mana penemuannya berguna bagi umat manusia. Bapak Ibu sekalian, Kolose 3 ayat 10 mengatakan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sekalipun kita itu sudah percaya pada Tuhan, sekalipun kita itu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam hati kita, tapi kita sendiri Bapak Ibu kan, tanggung jawab kita selama hidup dunia, kita harus berusaha untuk memperbarui manusia baru kita ini Bapak Ibu kan. Manusia yang sudah diberi meterai Roh Kudus supaya hidup kita sesuai dengan gambar kalik kita, gambar pencipta kita. Terus menerus harus ada pertobatan, diperbarui. Itu yang harus dilakukan. Karena jika tidak kita lakukan, jangan heran. Orang yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan pun bisa meninggalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yudas pun murid Yesus bisa berkhianat. Petrus pun bisa menyangkali Yesus 3 kali. Karena itu yang ketiga Bapak Ibu kan, pelihara iman. Pelihara iman kita dalam arti tetap setia pada Yesus sampai akhir hidup kita. Karena nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, yang ditanyakan Yesus dalam Lukas 18 ayat 8. Apakah kudapati iman di bumi ini? Adakah iman? Yang tanyakan Yesus adalah iman. Adakah iman dalam hidup kita? Itu yang ditanyakan Yesus Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena tetap setia pada Tuhan. Prinsip kita apapun juga yang terjadi kalau Tuhan menyertai kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bisa mengingatkan kita semua bahwa tinggal di dunia yang berdosa ini, kita harus memperjuangkan iman kita terus-menerus selama hidup kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah kebenaran firman-Mu tertanam dengan subur dalam setiap hati, setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini. Yakin dan percaya bahwa kebenaran firman tidak akan
berlalu dengan sia-sia, tapi akan berakar dan bertumbuh dan berkembang dengan subur, sehingga setiap langkah hidup kami semua, hidup yang dipimpin oleh kebenaran firman, dan hidup kami semua mengalami hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.